Bagaimana kondisi bocah korban penculikan dan bagaimana penanganan kasus ini? Kita akan membahasnya bersama Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Karopenmas, Pak Ahmad Selamat Ramadan. malam, Mbak Priska. Pertama-tama tentu terima kasih Polri yang sudah menemukan anak 6 tahun ini. Bagaimana saat ini kondisi korban, Pak? Baik, Mbak Priska. Kondisi korban penculikan anak atas nama Malika pada saat pertama kali dibawa ke rumah sakit oleh penyidik Polres Jakarta Pusat, ya, tadi malam pukul 21.30 kondisinya lemas dan trauma, ya. Namun tadi sore penjelasan dari dokter kondisinya berangsur-angsur pulih kembali, ya. Iya. Dan kami pastikan, ya, pimpinan Polri memberikan atensi karena ini merupakan korban anak. Kita pastikan memberikan perawatan yang terbaik sampai Malika pulih kembali. Ya, itu tentu yang harus jadi perhatian bagaimana memulihkan psikologis Malika. Pak Ahmad Ramadan, dari trauma itu apakah ada kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang diderita oleh korban? Ya, setelah bisa kooperatif, artinya sudah bisa diajak bicara, Malika mengatakan kepada penyidik, ya, dalam hal ini penyidik Polwan mengatakan bahwa dirinya sejak diculik, ya, sejak tanggal 7 Desember oleh pelaku IS. Pertama, pelaku IS sering menyampaikan kepada Malika bahwa pelaku adalah bapaknya. Hmm. Juga mengatakan kalau ditanya siapa, bilang saja bapaknya. Kemudian pelaku ketika lapar meminta makan kepada korban, ya, maaf, korban meminta makan kepada pelaku, selalu pelaku mengatakan kamu minta mengemis sama orang, dan hasil dari tindakan mengemis tersebut oleh pelaku diperintahkan untuk membeli makanannya, dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kemudian cerita dari Malika bahwa dirinya kalau tidur di dalam gerobak, ya. Jadi gerobak untuk memulung tersebut, Ya. itu digunakan untuk tempat tidur Malika selama masa penculikan 26 hari tersebut. Ada kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dialami korban, Pak? Ya, di dalam pemeriksaan medis ada bekas pukulan, ya, di bagian pinggul Oh. dari korban yang diduga itu dilakukan kekerasan, dan keterangan dari Malika bahwa itu dilakukan pemukulan, ya, pemukulan dan ditendang oleh saudara IS. Kemudian hasil pemeriksaan, ya, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual terhadap korban, ya. Aduh. Jadi diduga yang bersangkutan ini memang diculik, untuk sementara ini diduga untuk eksploitasi, ya. Oke, tapi sampai ada kekerasan, ya kita sampai saat ini bersyukur tidak ada kekerasan seksual yang dialami oleh korban, tapi tadi mengalami kekerasan fisik. Itu tentu menimbulkan trauma yang luar biasa untuk Betul, anak-anak betul, Mbak. seusia korban begitu. Apa yang bisa dilakukan sekarang, Pak, untuk memulihkan trauma dari korban Ya, yang tentu saja kita tidak hanya dapat kekerasan fisik, tapi 26 hari mencari kemana ayah, kemana ibu begitu ya, Pak, ya. Itu juga kan sangat berat untuk korban. tentu perawatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri ini bukan saja secara fisik, namun juga yang lebih penting mengembalikan rasa trauma yang ada pada diri korban Malika, ya. Beberapa ahli tentu diturunkan untuk pemulihan psikis daripada Malika itu sendiri. Untuk pelaku ini motifnya tadi mengeksploitasi anak. Kita tahu pelaku juga residivis pelecehan seksual terhadap anak, betul ya, Pak? Betul, ya. Jadi ini diawali tanggal 7 Desember, ya. 7 Desember itu hilang, kemudian dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat. Nah, dan ditemukan, ya, seperti yang viral
ada dari CCTV bahwa korban ini pertama kali dibawa dengan menggunakan bajai. Kemudian hasil penelusuran juga didapat bahwa yang bersangkutan bernama Iwe alias Jeki alias Herman, ada beberapa nama lainnya. Maka di hari kemarin di tanggal 2 Januari atau hari ke-26 yang bersangkutan berhasil ya diamankan oleh penyidik Polres Jakarta Pusat. Setelah ya ini yang ketiga, informasi yang ketiga yang diterima ya, di mana informasi yang pertama dan kedua belum didapat, tapi yang ketiga baru didapat. Dan pada saat itu Ananda Malika korban ini juga disembunyikan di dalam gerobaknya. Korban ini bisa jadi bukan korban pertama dari pelaku Iwan ini, Pak? Ya, kalau kita lihat penjelasan Kapolres Jakarta Pusat yang bersangkutan adalah residivis kasus percabulan, dimungkinkan ada korban-korban lain ya, selain Malika itu sendiri. Pengembangan penyidikannya saat ini seperti apa? Korban kita bersyukur sudah ditemukan, lalu apakah dugaan ada korban-korban lainnya juga turut diselidiki? Tentu ini lagi dalam proses penelusuran, penyelidikan maupun penyidikan. Saat ini yang sudah digunakan ya penerapan pasal 330 ayat 2 ya, di mana barang siapa yang melakukan atau mengambil seseorang di luar kuasanya dan anak ini masih anak-anak, kita kenakan 330 ayat 2 atau penculikan anak di bawah umur ya. Ancamannya itu 9 tahun penjara. Namun kalau pengembangannya nanti bahwa penculikan anak ini dilakukan untuk eksploitasi, maka kita juga kenakan pasal 88 Junto 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang ancamannya 10 tahun. Jadi kita lapis dengan pasal berlapis ya. Namun yang saya sebutkan tadi pasal 88 Junto 76 Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2016, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menerapkan pasal tersebut. Kita harap itu bisa menimbulkan efek jerah, apalagi pelaku residivis bisa diperberat juga pidananya, betul ya Pak Karopenmas? Iya, sependapat. Kalau bicara soal ini kan kasus anak usia 6 tahun ini viral, jadi atensi bersama. Tapi sebenarnya kasus penculikan anak, eksploitasi anak ini jumlahnya seperti apa sekarang? Dan bagaimana atensinya agar semua mendapatkan perhatian yang sama? Untuk menangani agar kasus ini tidak terulang lagi kepada anak-anak yang lain, ya tentu yang paling penting adalah peran dari peran sosial, peran lingkungan sosial yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak ya. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kita lebih mengutamakan pencegahan daripada penegakan hukum ya. Di mana penegakan hukum itu adalah upaya terakhir yang akan kita lakukan. Tapi terus kita lakukan, Polri bersama tentu stakeholder lainnya mencegah jangan sampai kasus-kasus ini terulang kembali penculikan. Tentu himbauannya adalah ya kita bersama-sama lingkungan itu dari mulai lingkungan orang tua, guru, dan lingkungan tetangga memberikan pesan kepada anak-anak jangan mudah ya dipengaruhi oleh orang-orang yang baru dikenal. Jangan mudah menerima ajakan orang-orang yang baru dikenal. Ini yang paling penting ya. Karena ya maaf ya bujukan-bujukan seseorang membuat anak menjadi mau, apakah itu membujuk dengan sesuatu barang, misalnya memberikan uang, memberikan makanan, atau dibohongi, kita jemput mama kamu di sana. Nah itu yang paling penting diberikan pesan terhadap anak-anak kita. Ya, sepakat bahwa kekuatan sosial ini sangat penting untuk sama-sama menjaga, tapi di sisi lain juga penegakan hukum harus berjalan dengan maksimal agar ada efek jerah, jangan sampai ada kasus-kasus serupa dan kita sama-sama berdoa korban bisa segera pulih terutama psikologisnya untuk melanjutkan hidup ke depannya yang masih sangat panjang. Terima kasih Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri telah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Terima kasih, selamat malam.